Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dewi Almustika Sari dari Pendidikan Biologi 2018 Universitas 11 Maret. Di sini saya akan membahas tentang sistem endokrin. Sistem endokrin disebut juga dengan hormon. Mengapa disebut endokrin? Karena hasil sekresinya tidak dibuang keluar tubuh, tetapi masuk ke dalam aliran darah. Sedangkan untuk eksokrin, hasil sekresinya akan dibuang keluar tubuh seperti mengeluarkan ludah, keringat, dan urin. Kurang lebih dari 50 hormon merupakan produk sel dari sistem endokrin. Secara kimiawi, hormon dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama, hormon steroid, misalnya testosteron dan estradiol. Yang kedua, hormon peptida, misalnya insulin dan prolaktin. Yang ketiga, hormon derivat dari asam amino, misalnya norepinefrin, epinefrin, dan tiroksin. Nah, konten yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian sistem endokrin dan apa itu hormon, kemudian macam-macam dari kelenjar endokrin serta gangguan yang terjadi pada sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin merupakan bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur kegiatan-kegiatan dalam tubuh kita. Misalnya yaitu mengatur proses pertumbuhan dari bayi hingga menjadi remaja. Yang kedua, mengatur pembentukan ciri-ciri kelamin sekunder seperti pecahnya suara pada laki-laki dan melebarnya panggul pada wanita. Sistem endokrin secara umum mengatur aktivitas yang lebih memerlukan durasi daripada kecepatan. Kelenjar-kelenjar dari endokrin ini akan menghasilkan hormon. Kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon disebut juga dengan kelenjar buntu. Yang kedua yaitu, apa itu hormon? Hormon merupakan zat kimia berupa protein yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dalam jumlah yang sedikit untuk mengatur kegiatan tubuh dan diedarkan melalui pembuluh darah. Hormon inilah yang akan mengatur pertumbuhan dan perkembangan dalam diri kita. Jadi, apabila kita kelebihan atau kekurangan hormon, akan mengakibatkan gangguan fungsi tubuh. Hormon yang memiliki pengaruh seketika, misalnya yaitu hormon adrenalin. Tetapi ada pula hormon yang memberikan pengaruh dalam jangka yang waktu lama. Misalnya hormon somatotropin. Nah, berdasarkan struktur kimiawinya, hormon dibagi menjadi 3, yaitu hormon steroid. Yang kedua, hormon protein dan polipeptida. Yang ketiga, hormon amina. Hormon dari kelompok steroid diproduksi oleh bagian korteks adrenal, testes, dan ovarium serta plasenta. Kelompok hormon ini akan disintesis dari bahan dasar kolesterol yang bersifat larut dalam lipid, bersifat lipofilik atau hidrofilik, sehingga hormon ini dapat melintasi membran sel dengan mudah dan terikat dengan reseptornya yang berada di intraseluler. Untuk golongan protein dan polipeptida bersifat larut dalam air atau hidrofilik dan disintesis di retikulum endoplasma granuler atau disebut juga dengan REG pada sel endokrin yang dimulai dari prekursor hormon yang belum mempunyai aktivitas biologis sebagai hormon, kemudian menjadi prohormon dan dibawa ke badan Golgi. Selanjutnya akan dikemas dalam vesikel sekretorik, pada akhirnya vesikel disimpan dan apabila dikeluarkan dengan cara eksositosis. Untuk hormon amina berasal dari tirosin. Dua kelompok hormon yang berasal dari tirosin adalah hormon-hormon kelenjar tiroid dan medula adrenal yang dibentuk oleh aksi enzim-enzim yang berada di kompartemen sitoplasmik sel kelenjar.
Pembahasan yang ketiga yaitu pembahasan yang paling inti mengenai macam-macam kelenjar endokrin. Ada 6 ya, yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari, yang kedua kelenjar gondo atau tiroid, yang ketiga kelenjar anak gondo atau paratiroid, yang keempat kelenjar anak ginjal atau adrenal, yang kelima kelenjar pankreas, dan yang terakhir kelenjar kelamin atau gonad. Nah, ini bisa diamati terlebih dahulu mengenai letak-letaknya. Kelenjar hipofisis yang terdapat di dasar tengkorak atau di bawah otak. Kelenjar ini berbentuk tonjolan sebesar atau sebutir kacang tanah. Kelenjar hipofisis menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kerja kelenjar hormon lainnya. Karena fungsinya tersebut, kelenjar hipofisis disebut kelenjar kepala bagi kelenjar endokrin lainnya. Jadi, kelenjar ini akan menjadi kepalanya, yang lainnya akan dikoordinasi oleh kelenjar ini. Kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang depan atau lobus anterior, bagian tengah atau lobus intermedia, dan bagian belakang atau lobus posterior. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Hipofisis bagian depan akan menghasilkan hormon-hormon sebagai berikut. Yang pertama, hormon pertumbuhan atau GH. Hormon ini berperan dalam mengendalikan pertumbuhan tulang, otot, dan organ, serta mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tubuh. Seseorang yang kelebihan hormon ini akan mengalami pertumbuhan luar biasa atau disebut dengan gigantisme. Yang kedua, ada hormon tirotrop atau TSH yang berfungsi untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid akan menghasilkan hormon tiroksin. Kemudian ada hormon adrenokortikotropik atau ACTH yang berfungsi untuk mengatur kegiatan kelenjar anak ginjal. Kemudian ada hormon follicle stimulating hormone atau FSH yang pada wanita berfungsi untuk memacu pertumbuhan sel telur dalam ovarium. Pada pria, FSH akan mengatur dan memelihara proses pembentukan sperma ovarium. Pada pria, FSH akan mengatur dan memelihara proses pembentukan sperma. Yang selanjutnya ada luteinizing hormone atau LH. Yang pada wanita, LH akan berfungsi untuk merangsang pengeluaran sel telur dari ovarium atau indung telur. Sedangkan pada pria, LH disebut dengan interstitial cell stimulating hormone atau ICSH yang akan merangsang sel-sel interstisial di dalam testis untuk berkembang dan mensekresikan hormon testosteron. Yang terakhir ada hormon laktogen atau disebut dengan prolaktin. Hormon ini berfungsi untuk merangsang kelenjar susu untuk memproduksi air susu pada ibu sesudah melahirkan. Yang kedua ada hipofisis bagian tengah atau lobus intermedia. Yang pada manusia, hormon yang dihasilkan oleh hipofisis bagian tengah ini untuk pembentukan dan fungsinya belum jelas, tapi diduga berperan dalam pigmentasi kulit. Dan yang ketiga, hipofisis bagian belakang atau lobus posterior. Hormon-hormon yang dihasilkan yaitu hormon antidiuretik atau ADH dan oksitosin. Untuk ADH ini berfungsi untuk mengatur pengeluaran air kencing. Pengeluaran ADH yang berlebihan mengakibatkan penyakit diabetes. Kemudian hormon oksitosin yang berfungsi untuk merangsang kontraksi yang kuat pada dinding rahim atau uterus sehingga akan mempermudah dalam membantu proses kelahiran. Selanjutnya ada kelenjar gondo atau tiroid yang berjumlah sepasang atau 2 lobus dan terletak di leher bagian depan di bawah jangkung. Kelenjar gondo akan menghasilkan hormon tiroksin. Hormon tiroksin yang mengandung yodium.
Fungsi dari hormon tiroksin ini akan mengatur pertukaran zat atau metabolisme di dalam tubuh kita, serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh secara mental. Kekurangan dari yodium dalam makanan seperti garam yang beryodium itu akan mengakibatkan terganggunya pembentukan tiroksin. Jadi apabila kekurangan yodium yang berlangsung dalam waktu yang lama atau jangka panjang akan mengakibatkan pembesaran pada kelenjar gondok. Yang selanjutnya ada kelenjar paratiroid atau anak gondok. Dia ini berjumlah 2 pasang dan menempel pada bagian belakang kelenjar tiroid. Jadi itu yang warnanya kuning-kuning itu, ada 4 itu. Anak gondok ini akan menghasilkan hormon paratiroid atau paratohormon. Fungsi dari hormon paratiroid atau anak gondok yaitu untuk mengatur metabolisme kalsium dalam darah, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan penyerapan kalsium dalam ginjal, dan meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Yang selanjutnya ada kelenjar anak ginjal atau adrenal. Kelenjar ini terletak menempel di atas ginjal. Seperti yang terlihat di gambar itu, yang warnanya kuning kekuningan itu yang ada di atasnya ginjal. Di setiap ginjal terdapat satu kelenjar adrenal. Jadi ada 2 ginjal, nanti ada 2 kelenjar adrenal. Kelenjar ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian dalam atau medula dan bagian luar yang disebut juga korteks. Untuk bagian medula ini akan mensekresikan hormon adrenalin yang fungsinya akan meningkatkan denyut jantung atau memacu aktivitas jantung, meningkatkan kecepatan pernafasan, menaikkan tekanan darah. Adanya adrenalin ini akan menyebabkan darah yang dikirim ke otak meningkat. Keadaan ini terjadi saat seseorang sedang marah atau merasa takut. Selain itu, hormon adrenalin mengubah glikogen menjadi gula darah atau glukosa di otot dan di hati. Hormon bagian luar atau korteks, kelenjar bagian yang luar atau korteks akan menghasilkan hormon glukokortikoid dan hormon mineralokortikoid. Hormon glukokortikoid akan memengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan untuk yang hormon aldosteron akan mempengaruhi elektrolit di cairan ekstraseluler. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Pankreas merupakan suatu kelenjar yang berperan dalam proses pencernaan. Selain untuk mensekresikan enzim pencernaan, pankreas juga dapat mensekresikan hormon, yaitu insulin dan glukagon. Hormon insulin dan hormon glukagon ini akan berfungsi dalam pengaturan kadar glukosa dalam darah. Hormon insulin dan hormon glukagon ini bekerja secara berlawanan atau antagonis. Hormon insulin berperan menurunkan kadar glukosa dalam darah, sedangkan untuk yang glukagon tadi akan meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Jadi keduanya itu bekerjanya itu antagonis atau berlawanan. Kedua hormon tersebut dihasilkan oleh pulau-pulau Langerhans di dalam pankreas. Yang selanjutnya kelenjar kelamin atau gonad. Kelenjar ini akan aktif reproduksi setelah seseorang mencapai usia remaja. Kelenjar kelamin akan dipengaruhi oleh kelenjar hipofisis. Kelenjar kelamin dibedakan menjadi kelenjar kelamin pria dan kelenjar kelamin wanita. Nah, ini kelenjar kelamin pria. Kelenjar kelamin pria yaitu testis. Testis itu merupakan organ reproduksi yang menghasilkan sel kelamin jantan. Selain itu, testis juga akan berfungsi sebagai kelenjar endokrin. Hormon yang dihasilkan oleh testis adalah hormon testosteron. Hormon testosteron akan berperan untuk menimbulkan atau mengatur tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Misalnya yaitu suara yang membesar, dada yang bidang, tumbuh kumis, tumbuh jakun, tumbuh rambut pada kaki.
Selain itu, hormon testosteron juga berperan dalam proses pembentukan sperma. Yang selanjutnya ada kelenjar kelamin wanita. Kelenjar kelamin wanita yaitu ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi wanita yang menghasilkan sel telur atau ovum. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen akan berfungsi untuk mengatur tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, misalnya perkembangan payudara, pinggul, dan perkembangan bentuk tubuh wanita yang lainnya. Hormon dari estrogen juga berperan dalam mematangkan sel-sel kelamin dan memelihara sistem reproduksi wanita. Pembentukan hormon ini dirangsang oleh FSH yang berada di hipofisis. Nah, ini gangguan yang ada di sistem endokrin. Ada banyak sekali ya. Yang pertama diabetes mellitus. Ini terjadi apabila pankreas tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Hormon insulin akan membantu mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati dan otot lurik, bertanggung jawab atas kadar gula dalam tubuh. Jadi hormon ini sangat berperan penting dalam mengubah glukosa tadi. Kekurangan dari hormon insulin ini akan mengakibatkan gula darah tidak dapat diubah menjadi glikogen untuk disimpan di dalam otot, sehingga mengakibatkan timbulnya penyakit kencing manis. Yang kedua ada hipertiroid, yaitu kondisi yang ditandai dengan kelenjar tiroid yang overaktif atau sangat aktif, sehingga tubuh lebih aktif dalam memproduksi hormon. Gejala yang ditimbulkan yaitu diare, kesulitan tidur, kelelahan, intoleransi terhadap panas, dan mudah marah, perubahan mood, detak jantung yang cepat, dan penurunan berat badan tanpa penyebab. Yang selanjutnya ada hipotiroid. Nah, untuk hipotiroid ini kondisi yang ditandai dengan kelenjar tiroid yang underaktif atau tidak terlalu menghasilkan hormon tiroid. Gejala yang ditimbulkan yaitu intoleransi terhadap dingin, sembelit, menurunnya produksi keringat, rambut kering, kelelahan, nyeri pada sendi otot, periode menstruasi yang terlewat, detak jantung yang melambat, muka membengkak. Yang selanjutnya ada prolaktinoma, yaitu muncul apabila kelenjar pituitari yang disfungsional atau tidak berfungsi menghasilkan hormon prolaktin berlebihan yang berguna dalam produksi ASI. Selanjutnya ada Hashimoto-thyroiditis, yaitu suatu kondisi ketika tiroid diserang oleh sistem imun yang menyebabkan hipotiroidisme dan produksi hormon tiroid yang rendah. Selanjutnya ada penyakit Graves atau penyakit gondok exophthalmos. Penyakit Graves ini merupakan salah satu hipertiroidisme yang mengakibatkan produksi hormon tiroid. Penyakit ini disebabkan karena kelebihan tiroksin pada orang dewasa. Tanda-tandanya yaitu mata menonjol, mudah gugup, denyut nadi bertambah, mata melebar, nadi dan napas cepat serta tidak teratur, dan insomnia. Selain nafsu makan yang meningkat tetapi diiringi dengan menurunnya berat badan karena meningkatnya metabolisme dan gangguan pencernaan. Yang selanjutnya ada sindrom Cushing yang disebabkan oleh kelebihan kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yaitu hiperfungsi kelenjar adrenal akan mengakibatkan tumor kelenjar adrenal yang menyebabkan penyakit tadi, sindrom Cushing. Penyakit Addison. Penyakit ini ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal. Yang selanjutnya ada akromegali. Akromegali adalah gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih yang akan menyebabkan pertumbuhan yang berlebih terutama pada tangan dan kaki.
Selanjutnya ada kretinisme, kekurangan hormon tiroksin pada masa anak-anak, yaitu terjadi pertumbuhan yang kerdil dan kemunduran mental. Yang terakhir ada myxedema, kekurangan hormon tiroksin pada orang dewasa. Dengan jelas proses metabolisme menurun, berat tubuh bertambah, gerakan lamban, berpikir dan berbicara lamban, kulit tebal serta rambut yang rontok. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.